Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Marina Nisha dengan NIM 0566677116 dari PBJJ UT Palembang, Prodi Sistem Informasi. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas 2 dari mata kuliah struktur data, yaitu eh, buatlah program Java yang mengimplementasikan struktur data teks dengan metode LIFO, last in, first out, menggunakan minimal 8 data integer, tampilkan proses push dan pop serta isi teks sebelum dan sesudah push, kemudian jelaskan cara kerja konsep LIFO dan analisis kompleksitas waktu operasinya. Oke, kita langsung saja. Ini saya sudah membuat programnya ya untuk soal nomor 1. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan stack itu apa. Jadi stack itu adalah uh, stack itu merupakan teknik pengorganisasian data yang bersifat sekuensial dengan skema LIFO, last in, first out. Nah, Snack sendiri itu terdiri dari dua operator yaitu push dan pop. Nah, untuk operator push itu adalah operator yang kita gunakan untuk menambahkan data ke dalam stack ya. Kemudian untuk pop, untuk pop itu adalah operator yang kita gunakan untuk mengeluarkan data dari stack. Oke, lanjut. Di sini langsung saja kita ke programnya ya. Untuk program sendiri saya sudah buat seperti ini. Kemudian di sini ada import. Import itu digunakan untuk mengambil library stack dari Java agar program bisa memakai struktur data stack ya. Lanjut di sini ada kelas itu tempat program dibuat, kemudian ada di bagian sini ada bagian method main-nya, main utama yang pertama kali dijalankan saat program dimulai ya di sini ya. Kemudian di sini pembuatan stack dengan tumpukan yaitu dengan tipe data integer ya, dan kemudian dilanjutkan dengan data input. Nah, ini data yang akan kita masukkan ke stack nanti melalui proses push. Datanya ada 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Ini data-datanya, kemudian bagian sini ada proses push. Proses push itu proses penambahan data ke stack ya. Jadi data ini kita tambahkan ke stack melalui proses push ya. Kemudian ini ditampilkan di sini isi stack sesudah dan sebelum pop ya untuk programnya seperti ini. Kemudian pop itu adalah proses atau langkah yang kita gunakan untuk mengambil atau menghapus data yang paling atas. Karena di sini kita menggunakan LIFO, last in first out, maka data yang keluar pertama adalah angka 80. Kenapa? Karena angka 80 ini adalah angka yang terakhir kita masukkan dan ini juga yang akan pertama kali keluar karena dia last in first out. Oke, untuk selanjutnya kita runkan ya. Kita coba lihat hasilnya. Ya, seperti ini. Ini hasil dari program tadi. Untuk proses push-nya seperti ini, ada angka diurutkannya dari angka 10 sampai dengan 80. Ini angka yang pertama kita masukkan, dan ini yang angka terakhir yang kita data yang kita masukkan ya. Kemudian ini isi set sebelum pop, 10 sampai dengan 80, masih berurutannya. Kemudian ini post pop-nya. Nah, post pop itu adalah pengeluaran data yang paling atas. Nah, jadi data yang paling atas adalah data yang tadi kita masukkan adalah data angka 80. Jadi yang pertama kali keluar itu adalah angka 80 karena dia yang terakhir masuk. Oke, begitu pun selanjutnya ya. Kemudian isi teks sudah pop. Nah, ini adalah isi teks sudah pop. Isi dari teks ini sesudah kita keluarkan, ini adalah isi sesudahnya ya. Nah, untuk total waktunya itu adalah 0 second. Oke, kita lanjut untuk tugas nomor 2 atau soal nomor 2 yaitu buatlah program Java yang mengimplementasikan struktur data queue dengan metode FIFO, first in first out, menggunakan minimal 8 data integer, tampilkan proses enqueue dan dequeue serta isi queue sebelum dan sesudah proses dequeue. Kemudian jelaskan cara kerja proses FIFO dan analisis kompleksitas waktu operasinya. Oke, lanjut kita langsung saja. Di sini saya sudah membuat programnya ya.
dan saya akan bantu sedikit jelaskan. Untuk queue sendiri, queue itu adalah merupakan teknik pengorganisasian data yang bersifat sekuensial dengan skema FIFO, first in, first out. Kemudian untuk queue sendiri dia mempunyai dua operator yaitu NQ dan DQ. Untuk NQ itu proses memasukkan data ke dalam antrian, sedangkan DQ itu proses untuk mengeluarkan data. Kita lanjut di program ini. Sini sudah ada package dan import ya. Ini digunakan untuk mengambil library, queue, dan linked list dari Java agar program dapat menggunakan struktur data queue seperti itu. Kemudian di sini ada public class-nya, kelas utama tempat program dibuat. Lanjut ke sini, di sini ada method main-nya, yaitu metode utama yang pertama kali digunakan atau dijalankan saat program dimulai ya. Lanjut di sini proses membuat DQ, add queue dengan tipe data integer menggunakan linked list. Kemudian di sini ada NQ, membuat NQ minimal 8 data integer. Nah, untuk bagian sini, dan ini untuk digunakan untuk menambahkan data ke belakang queue. Jadi perintah ini tuh digunakan untuk menambahkan data ke belakang queue ya. Kemudian di sini ada isi tampilan queue sebelum dan sesudah DQ. Kemudian proses DQ atau remove digunakan untuk mengambil data atau menghapus data yang paling atas atau yang paling depan ya, karena FIFO maka data yang pertama keluar itu adalah angka 10 karena angka 10 ini adalah angka yang pertama kali masuk saat kita memasukkan data di queue ya. Jadi data ini masuk masuk pertama, kemudian dia juga akan menjadi yang keluar pertama. Kemudian saya lanjut untuk melihat hasil dari program ini. Kita sarankan ya. Ya ini dia untuk hasilnya. Jadi ini data yang sudah kita masukkan tadi, yang sudah saya masukkan ada angka 10 sampai dengan 80. Nah ini isi Q sebelum, nah ini isi yang sebelum, isi Q sebelum proses DQ ya, sebelum kita keluarkan datanya, dia masih seperti ini, masih yang 10, 20 sampai dengan 80. Kemudian ini proses pengeluaran atau proses DQ penghapusan data. Nah, proses ini yang paling pertama dikeluarkan itu adalah angka 10. Kenapa? Karena dia yang pertama kali masuk dengan menurut skema tadi yang FIFO first in first out, maka angka yang keluar pertama, angka yang masuk pertama dia juga angka yang keluar pertama. Kemudian ini ada isi Q sesudah DQ ya, jadi sudah dikeluarkan ini isi Q-nya setelah proses DQ ada angka 10, 50, 40, 70, dan 80. Kemudian untuk total time-nya itu ada sekitar 0. Oke, di sini kita lanjut untuk soal nomor 3, yaitu buatlah program Java minimal yang mengurutkan minimal pada data integer menggunakan metode quicksort. Tampilkan data sebelum dan sesudah diurutkan, serta jelaskan secara singkat cara kerja algoritma quicksort. Di sini saya akan langsung saja ke program yang sudah saya buat dan saya akan menjelaskan sedikit apa itu quicksort. Jadi quicksort itu adalah algoritma pengurutan data yang sangat cepat dan efisien dengan membagi data menjadi dua bagian, yaitu kecil dan besar, menggunakan acuan yang disebut dengan pivot. Oke, lanjut di sini ada tampilan seperti ini ya. Di sini ada perintah, di sini ada package dan uh, import. Nah, ini untuk array digunakan untuk menampilkan isi array ya di sini. Kemudian di bagian sini ada kelasnya. Nah, kelas ini uh, kelas utama tempat program quicksort dibuat ya ini. Terus ini ada fungsi quicksort. Jadi ini fungsi utama untuk mengurutkan data menggunakan metode quicksort bagian sini ya. Uh, jadi nanti program akan menentukan pivot, kemudian membagi
membagi array, terus dan mengurutkan dari kiri dan kanan secara rekursif. Gitu. Kemudian di bagian sini adalah fungsi partition atau membagi array ya. Sini gunakan untuk membagi array berdasarkan pivot. Nah, jadi di bagian sini nanti dia ini fungsinya untuk membagi array berdasarkan pivot ya. Kemudian pivot itu pivot diambil dari elemen terakhir arrays pada data ya. Jadi pada data di sini pivotnya adalah atau elemen terakhirnya adalah angka 80, maka pivot pertamanya adalah angka 80. Kemudian di bagian sini ada proses web. Nah, proses itu digunakan untuk menukar posisi data agar urut. Nah, di sini perintahnya untuk menukar posisi angka tadi agar urut. Jadi kalau kita sudah mengacak angka tadi, nah maka di sini di bagian sini tugasnya atau perintahnya dia untuk menukar posisi agar urut ya. Kemudian di bagian sini ada metode main atau metode utama untuk menjalankan program. Nah di bagian sini itu uh, tugas apa metode utamanya untuk menjalankan program ini ya. Kemudian di sini ada data awal. Data awal ini data array yang berisi 8 data integer yang akan diurutkan ya. Jadi di sini kan belum terurut. Kemudian kita akan mengurutkannya dengan menggunakan quicksort atau program quicksort tadi ya. Kemudian di sini bagian sini adalah menjalankan quicksort atau memanggil fungsi quicksort untuk mengurutkan data. Di sini berarti di bagian sini itu perintah untuk mengurutkan data atau perintah quicksort agar data ini dia terurut ya. Lanjut kita ke hasil atau ke outputnya. Untuk outputnya seperti ini ya. Jadi data yang belum diurutkan itu seperti ini data yang kita masukkan. Kemudian ini data setelah diurutkan atau setelah di quicksort ya. Ada 10, 20, 30, 40, 50, 60, dan 70, dan 80. Dari sebelumnya seperti ini, acak. Kemudian setelah kita buat program dan berhasil, kemudian hasilnya seperti ini atau output seperti ini. Untuk total waktunya itu 0 second. Oke, cukup sampai di sini video yang saya buat. Apabila ada kurang dan apabila ada salah dan kurang saya mohon maaf, mohon bimbingannya. Sekian saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.